Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baharudin Umar SPDI, Guru Fikih MTS Negeri 1 Morotai, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 1 di LPTK IAIN Sultan Ameng Gorontalo. Pada kesempatan hari ini, Senin 18 Juli 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran secara luring di MTS Negeri 1 Morotai, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 7 dengan materi pokok bersuci dari najis dan hadas. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, jadi sebelum kita mulai pelajaran, saya mau periksa dulu kehadirannya. Ada hari ini yang tidak hadir? Siapa? Ada berapa yang tidak hadir? Roni kenapa? Gizi? Oh, sakit. Ya, semoga cepat sembuh dan bisa sekolah lagi. Oke, coba saya perhatikan, saya lihat kondisi pakaian. Coba ini jangan ada. Oke, perempuan sudah alhamdulillah rapi. Yang laki-laki, coba itu apa? Kancing sini baik sini. Biar diganti. Songkok itu jangan di sini ini. Oke, ada sih. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Mungkin salah satu di antara kalian atau ketua kelas bisa maju di depan untuk memimpin doa. Tegak, maju di depan. Teman-teman, kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Siswa sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, kita melakukan senam otak dulu dengan cara bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ingat, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama apa? Menunjukkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Qudus, Zat yang Maha Suci dan merupakan Zat yang mencintai kebersihan. Kemudian membuktikan keimanan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan bersuci sebagai perwujudan hidup sehat dan kepatuhan terhadap Al-Qudus. Kemudian meyakini prinsip tawazun dan tatawur wal ibtikar sebagai ajaran Islam yang membentuk kesolehan individual dan kesolehan sosial dalam pelaksanaan bersuci. Kemudian menjelaskan definisi najis dan hadas, membuat kesimpulan tentang perintah menghilangkan najis dan hadas berdasarkan ayat-ayat dan hadis.
kecil dan hadas besar, mendemonstrasikan tata cara pelaksanaan bersuci dari najis dan hadas sesuai dengan ketentuan baik yang diwajibkan, sangat dianjurkan dan disunnahkan. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Lanjut kemudian berikutnya kompetensi dasar. Ini ada kompetensi dasar yang pertama, menerima pentingnya bersuci dari hadas dan najis sebagai salah satu syarat beribadah. Kemudian menjalankan perilaku bersih sebagai implementasi dari penerapan tentang tata cara bersuci. Menerapkan tata cara bersuci dari hadas dan najis, kemudian mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Ya. Oke. Kemudian ini adalah kelompok. Jadi coba bacakan nama kelompok sekaligus materi yang diberikan tadi. Silakan. Kelompok A. Nama kelompok generasi dan materi najis untuk kesehatan. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan nama kelompok Merpati dengan judul tata cara bersuci dari najis dengan air. Lanjut. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mengenalkan materi hadas besar dan tata cara mencucikannya. Oke, juga. Berdasarkan dari kelompok 4, nama kelompok telah materi hadas kecil dan tata cara mencucikannya. Ya, oke, itulah nama-nama kelompok. Coba saya aplaus dulu. Nama-nama kelompok asal yang sudah dibentuk tadi. Jadi sekarang kita bagi. Jadi setiap kelompok bergabung di kelompok yang berbeda. Tiara bergabung dengan kelompok 2, Putra gabung dengan kelompok ini Tegar. Jadi Tegar di sana, saya gabung di sana, Putra gabung di sini, kemudian Namira di sana, terus Tiara. Jadi untuk materi kita hari ini adalah bersuci dari najis dan hadas. Kemudian di sini ada gambar. Coba semua perhatikan di depan. Itu gambar di antaranya ada gambar apa ini? Sedang apa ini? Mencuci kamar. Kemudian ini sedang mandi bersih. Kemudian ini apa? Berwudu. Ya. Lalu ini apa? Atau bersuci dengan menggunakan tanah. Ya. Coba diamati, saya kasih kesempatan 2 menit untuk gambar. Bisa diperhatikan gambarnya, kelihatan gambarnya. Coba perhatikan. Oke. Setelah kita perhatikan, kita masuk ke materi. Najis dan tata cara mensucikannya. Pengertian najis dan hadas. Menurut bahasa, najis berasal dari bahasa Arab, yaitu an-najisu atau an-najisu, yang berarti kotor atau menjijikkan. Tidak bersih atau tidak suci, baik yang bersifat hisia maupun ma'nawiyah. Najis yang bersifat hisia adalah najis yang terlihat oleh mata dan dirasa oleh panca indera seperti jilatan anjing, kotoran manusia, hewan kucing, darah haid, dan nifas. Najis yang bersifat ma'nawiyah adalah najis yang menodai akidah sehingga tidak dapat dilihat oleh manusia seperti syirik dan kufur. Menurut istilah, najis bisa diartikan suatu benda yang mengotori pakaian atau badan kita yang menghalangi sahnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Najis adalah kotoran yang wajib oleh seorang muslim yang terkena olehnya. Jadi wajib dibersih. Oke, kemudian dasar hukum perintah bersuci.
Jadi bersuci ini diatur oleh agama. Coba kita cermati dengan seksama dan temukan persamaan dan perbedaan kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis di bawah ini. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir." Ya, artinya apa? Artinya apa? Dan bersihkanlah pakaianmu. Kemudian saya perhatikan di depan. Firman Allah Subhanahu wa taala artinya bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang iktikaf, dan orang-orang yang ruku dan orang-orang yang sujud. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu datang ke tempat saudara-saudara kamu, hendaklah kamu perintah atau perbaiki kendaraan-kendaraan dan pakaian kamu, sehingga kamu menjadi perhatian antara manusia. Karena Allah tidak suka perbuatan keji dan juga keadaan yang tidak teratur. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian macam-macam najis dan tata cara. Ya, seperti tadi sudah dijelaskan kan. Ya, yang pertama najis apa tadi? Mukhafafah atau najis ringan. Kemudian najis mutawassita dan najis mughalladah atau najis berat. Kemudian tata cara bersuci. Nah, di sini ada tata cara bersuci dari najis dengan menggunakan air. Nah, di situ ada dibersihkan terlebih dahulu apa sifatnya sehingga warna, bau dan rasa najis tidak lagi kelihatan. Nah, kalau bisa kita terkena kotoran, maka kita cukup dengan cara apa? Membersihkan. Kemudian setiap siswa menyampaikan materi masing-masing. Silakan kelompok A atau siapa? Kelompok apa tadi? Merpati. Silakan dibaca. Materi yang ingin saya bacakan adalah tata cara bersuci dari najis dengan air. Tata cara penyucian najis. Di antara tata cara penyucian najis terbagi atas 3. Cara pertama yaitu air dicampur dengan debu yang suci dalam satu tempat. Kemudian disiramkan ke tempat atau benda yang terkena najis. Cara kedua, menaruh debu di tempat atau benda yang terkena najis, lalu menyiramkan air dengan menggosokkannya, dan diakhiri dengan menyiram dan mengelap air dengan benda yang bersih. Cara ketiga, menyiramkan air ke tempat atau benda yang terkena najis, lalu menaburkan debu dan selanjutnya mencampur keduanya serta menggosok-gosokkannya, dan diakhiri dengan mengelap air dengan benda yang bersih. Oke. Sekarang kita ke kelompok apa? Kelompok apa tadi? Oke, silakan dibacakan materinya. Saya akan membacakan materi yang berjudul Najis dan Tata Cara Tahara. Najis mukhafafah atau najis ringan. Mukhafafah adalah najis yang diringankan seperti air kencing bayi laki-laki dan perempuan yang belum pernah makan sesuatu kecuali ASI atau air susu ibu. Cara mensucikannya cukup dengan mencucikan air ke bagian yang terkena najis sampai bersih. Najis mutawassita atau najis sedang. Mutawassita merupakan najis yang berada di tengah-tengah antara mukhafafah dan mughalladah, dan najis yang keluar dari kubur dan dubur manusia kecuali air mani. Najis mughalladah atau najis berat. Mughalladah adalah najis yang berberat seperti anjing dan babi. Termasuk najis ini adalah air liur kedua binatang tersebut, sperma keduanya, dan anak-anak dari hasil persilangan dengan hewan lainnya. Cara mensucikannya, lebih dulu dihilangkan wujud benda najis itu, kemudian dicuci dengan air bersih 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Oke, itu dari kelompok apa tadi? Ya, saya lupa beri aplaus. Jadi kita beri aplaus dulu untuk kelompok A dan kelompok B. Kelompok C, silakan. Kelompok C, ini bukan ini. Oke. Hadas kecil dan cara mencucikannya. Kenalkan dulu nama kelompoknya. Perkenalkan, nama kelompok kami adalah Ilham. Saya akan membaca materi tentang hadas kecil dan tata cara mencucikannya. Hadas kecil adalah hadas
jika dia menyebarkan sesuatu dari dua lubang, yaitu dubur atau kuburnya, buang air besar, buang air kecil, buang angin, menyentuh kemaluan tanpa alas itu, menyenyak dengan posisi miring atau tanpa tetapnya, timbul di atas lantai, termasuk sebab seseorang berhadas kecil. Ada persamaan dan perbedaan ada kata kotor dan najis. Persamaan adalah kotor dan najis sama-sama merupakan sesuatu yang kotor. Adapun perbedaannya adalah kotor belum tentu menjadikan ibadah tidak sah, sedangkan najis menjadikan ibadah tidak sah. Kesimpulannya adalah mensucikan najis sudah pasti menyertakan perbuatan membersihkan kotoran, tetapi membersihkan kotoran belum tentu termasuk bagian dari membersihkan najis. Kita juga ingat perbedaan mendasarnya kotoran yang mensucikan belum tentu najis, namun najis sudah pasti kotor dan mensucikan. Oke, itu kelompok A kita tanya dulu. Kelompok B, silakan coba berdiri, angkat materinya. Bacakan. Perkenalkan kami dari kelompok Garuda. Saya akan membaca materi hadas besar dan tata cara mensucikannya. Hadas besar adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim karena sebab tertentu. Cara bersuci dari hadas besar adalah dengan cara mandi besar. Mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar disebut mandi janabah. Apabila berhalangan untuk mandi menggunakan air mandi janabah bisa diganti dengan tayamum. Oke, itu dari kelompok B. Kita dihapus dulu. Jadi sekarang kita ke tahap berikutnya. Setiap kelompok tadi sudah menyampaikan hasilnya. Sekarang kita masuk di diskusi. Ya. Jadi tadi bagian daripada hasil presentasi kita masing-masing. Jadi setiap apa yang sudah kita diskusikan itu harus dipahami. Nah, jangan hanya sekedar kita dengar saja, tapi kita pahami dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Dan terbiasakan untuk hidup bersih. Itulah agama kita Islam. Jadi Islam itu agama yang luar biasa karena kebersihan kita mulai dari cara berpakaian, kebersihan hati itu diatur oleh agama kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatur kehidupan manusia mulai dari tidur sampai tidur kembali. Nah, itulah indahnya Islam. Karena orang beribadah saja harus bersih suci. Nah, tidak boleh ada kotoran atau najis yang menempel pada tubuh kita. Begitupun ketika kita dalam keadaan tidak suci, Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan bagi kita untuk tidak beribadah. Bukan berarti tidak sama sekali, tapi ada jedahnya. Setelah kita sudah bersih, maka kita diperintahkan untuk melanjutkan ibadah kita, sholat, kemudian puasa dan lain sebagainya. Itulah salah satu bentuk keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi-kondisi tertentu. Baru atau tidak? Tidak dimiliki oleh karena itulah hanya ada dalam Islam. Allah diberitahu di mana tingkat kebersihan. Jadi kebersihan itu bukan hanya dari luar, bukan dari segi pakaiannya saja, tapi dari dalam hati. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan hati yang bersih, dengan mengingat Allah, maka hati kita menjadi tenang dan bersih. Cara mensucikan hati itu dengan cara apa? Bertaubat. Kalau di sini dalam materi kita hari ini, kesimpulan daripada diskusi-diskusi atau materi yang kita bahaskan itu adalah ada perbedaan antara najis besar dan najis kecil. Nah, kalau najis besar dibersihkan dengan cara apa tadi? Mandi wajib, contohnya haid atau suami istri, hubungan itu diperintahkan untuk mandi wajib. Kalau hadas kecil, nah cukup dengan cara membersihkan saja. Misalnya ada kencing bayi, laki-laki bersihkan, dan perempuan dibersihkan secara keseluruhan, tidak perlu mandi lagi. Nah,
kemudian untuk materi yang kelas A tadi apa? Untuk materi yang kelas A tadi apa? Tentang apa tadi? Tata cara bersuci. Itu disampaikan tadi. Kemudian yang kelompok B tadi apa tadi? Ya, najis itu ada 3 macam. Yang pertama najis apa? Yang pertama najis apa? Atau disebut dengan najis di yang kedua najis apa? Mutawasita atau disebut dengan najis sedang. Yang ketiga najis apa? Mukhaffafah itu najis ringan. Yang najis berat tunggal belada atau najis berat. Cara membersihkan ketiga najis ini pun berbeda-beda sesuai dengan apa yang telah disampaikan tadi. Oke, bisa dipahami? Alhamdulillah. Oke, setiap siswa menyampaikan materi masing-masing. Silakan kelompok A atau siapa? Kelompok apa tadi? Merpati. Silakan dibaca. Materi yang ingin saya bacakan adalah tata cara bersuci dari najis dengan air. Tata cara penyucian najis. Di antara tata cara penyucian najis terbagi atas 3. Cara pertama yaitu air dicampur dengan debu yang suci dalam satu tempat. Kemudian disiramkan ke tempat atau benda yang terkena najis. Cara kedua, menaruh debu di tempat atau benda yang terkena najis, lalu menyiramkan air dengan menggosokkannya, dan diakhiri dengan menyiram dan mengelap air dengan benda yang bersih. Cara ketiga, menyiramkan air ke tempat atau benda yang terkena najis, lalu menaburkan debu dan selanjutnya mencampur keduanya serta menggosok-gosokkannya, dan diakhiri dengan mengelap air dengan benda yang bersih. Oke. Sekarang kita ke kelompok apa? Kelompok apa tadi? Oke, silakan dibacakan materinya. Saya akan membacakan materi yang berjudul najis dan tata cara tahara. Najis mukhaffafah atau najis ringan. Mukhaffafah adalah najis yang diringankan seperti air kencing bayi laki-laki dan perempuan yang belum pernah memakan sesuatu kecuali ASI atau air susu ibu. Cara mensucikannya cukup dengan mensucikan air ke bagian yang terkena najis sampai bersih. Najis mutawasita atau najis sedang. Mutawasita merupakan najis yang berada di tengah-tengah antara mukhaffafah dan mughalazah, dan najis yang keluar dari kubur dan dubur manusia kecuali air mani. Najis mughalazah atau najis berat. Mughalazah adalah najis yang berberat seperti anjing dan babi. Termasuk najis ini adalah air liur kedua binatang tersebut, sperma keduanya, dan anak-anak dari hasil persilangan dengan hewan lainnya. Cara mensucikannya, lebih dulu dihilangkan wujud benda najis itu, kemudian dicuci dengan air bersih 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Oke, itu dari kelompok apa tadi? Ya, saya lupa beri aplaus. Jadi kita beri aplaus dulu untuk kelompok A dan kelompok B. Kelompok C, silakan. Kelompok C, ini bukan ini. Oke. Hadas kecil dan cara mensucikannya. Kenalkan dulu nama kelompoknya. Perkenalkan, nama kelompok kami adalah Ilham. Saya akan membaca materi tentang hadas kecil dan tata cara mensucikannya. Hadas kecil adalah hadas yang cara mensucikannya dengan berwudu atau tayamum. Seseorang disebut berhadas kecil jika dia mengeluarkan sesuatu dari 2 lubang, yaitu dubur atau kuburnya. Buang air besar, buang air kecil, buang angin. Menyentuh kemaluan tanpa alas itu menyenyak dengan posisi miring atau tanpa tetapnya. Timbul di atas lantai semakin sebab seseorang berhadas kecil. Ada persamaan dan perbedaan hadas kata kotor dan najis. Persamaan adalah kotor dan najis sama-sama merupakan sesuatu yang kotor. Adapun perbedaannya adalah kotor belum tentu menjadikan ibadah tidak sah, sedangkan najis menjadikan ibadah tidak sah.
membersihkan kotoran belum tentu termasuk bagian dari membersihkan najis. Kita juga ingat perbedaan mendasarnya kotoran yang membersihkan belum tentu najis, namun najis sudah pasti kotor dan membersihkan. Oke, itu kelompok coba kita lihat dulu. Kelompok B, silakan coba berdiri, angkat materinya. Bacakan. Kami dari kelompok Garuda, saya akan membaca materi hadas besar dan tata cara membersihkannya. Hadas besar adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim karena sebab tertentu. Cara bersuci dari hadas besar adalah dengan cara mandi besar. Mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar disebut mandi janabah. Apabila berhalangan untuk mandi menggunakan air mandi janabah bisa diganti dengan tayamum. Oke, itu dari kelompok B. Kita lihat dulu. Jadi sekarang kita ke tahap berikutnya. Setiap kelompok tadi sudah menyampaikan hasilnya. Sekarang kita masuk di diskusi. Ya. Jadi tadi bagian daripada hasil presentasi kita masing-masing. Jadi setiap apa yang sudah kita diskusikan itu harus dipahami. Nah, jangan hanya sekedar kita dengar saja, tapi kita pahami dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Dan terbiasakan untuk hidup bersih. Itulah agama kita Islam. Jadi Islam itu agama yang luar biasa karena kebersihan kita mulai dari cara berpakaian, kebersihan hati itu diatur oleh agama kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatur kehidupan manusia mulai dari tidur sampai tidur kembali. Nah, itulah indahnya Islam. Karena orang beribadah saja harus bersih suci. Nah, tidak boleh ada kotoran atau najis yang menempel pada tubuh kita. Begitupun ketika kita dalam keadaan tidak suci, Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan bagi kita untuk tidak beribadah. Bukan berarti tidak sama sekali, tapi ada jedahnya. Setelah kita sudah bersih, maka kita diperintahkan untuk melanjutkan ibadah kita, sholat, kemudian puasa dan lain sebagainya. Itulah salah satu bentuk keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi-kondisi tertentu. Barang tidak? Tidak dimiliki oleh karena itulah hanya ada dalam Islam. Allah diberitahu di mana tingkat kebersihan. Jadi kebersihan itu bukan hanya dari luar, bukan dari segi pakaiannya saja, tapi dari dalam hati. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan hati yang bersih, dengan mengingat Allah, maka hati kita menjadi tenang dan bersih. Cara mensucikan hati itu dengan cara apa? Bertaubat. Kalau di sini dalam materi kita hari ini, kesimpulan daripada diskusi-diskusi atau materi yang kita bahaskan itu adalah ada perbedaan antara najis besar dan najis kecil. Nah, kalau najis besar dibersihkan dengan cara apa tadi? Mandi wajib, contohnya haid atau suami istri hubungan itu diperintahkan untuk mandi wajib. Kalau hadas kecil, cukup dengan cara membersihkan saja. Misalnya ada kencing bayi lagi bersihkan, dan perempuan dibersihkan secara tidak perlu mandi lagi. Nah, kemudian untuk materi yang kelas tadi apa? Untuk materi yang kelas tadi apa? Tentang apa tadi? Tata cara bersuci. Itu tadi. Kemudian yang kelompok B tadi apa tadi? Ya, najis itu ada 3 macam. Yang pertama najis apa? Yang pertama najis apa? Atau disebut dengan najis ringan. Yang kedua najis apa? Mutawasita atau disebut dengan najis sedang. Yang ketiga najis apa? Khafafah itu najis ringan. Yang najis berat atau najis cara membersihkan ketiga najis ini belum
berbeda sesuai dengan apa yang telah disampaikan tadi. Oke, bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Oke, masuk pada tahapan pertanyaan. Ya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh kelompok masing-masing. Silakan, kalau ada yang mau bertanya silakan. Jadi setiap pertanyaan diharapkan untuk berdiri kemudian bertanya apa-apa yang mau ditanyakan. Oke, coba dari kelompok 1 silakan bertanya. Dan perkenalkan nama saya, baru pertanyaannya. Oke. Oke. Jadi pertanyaan dari kelompok 1 yang pertama adalah apa hukumnya ketika kita membaca Al-Quran sementara dalam keadaan haid? Yang dilarang oleh agama adalah menyentuh. Kalau baca boleh, dibaca boleh tanpa menyentuh. Nah, bisa juga kita menggunakan sarung tangan, karena jangan sampai dengan alasan kita haid kemudian kita tidak mau baca Al-Quran. Jadi yang dilarang itu menyentuh, la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak boleh menyentuh kecuali dalam keadaan suci. Kalau baca boleh, dihafal juga boleh. Oke, kelompok 1 ingat, boleh dibaca tapi tidak boleh menyentuh. Yang dilarang itu menyentuh. Oke, untuk kelompok 2 silakan pertanyaannya. Pak Dery. Oke, silakan. Terima kasih. Jadi dengar. Apa perbedaan antara najis kecil dan hadas kecil dan hadas besar? Nah, kalau hadas kecil itu berupa tadi, misalnya kotoran-kotoran, najis kotoran, misalnya kotoran ayam, kotoran apa lagi? Kucing. Nah, itu disebut dengan najis kecil. Ada pun najis besar, itu misalnya jilatan anjing, itu masuk dalam najis besar. Kemudian apa lagi? Babi misalnya, babi itu juga masuk dalam najis besar. Jadi kalau misalnya kotorannya, dagingnya dia halal dimakan, maka kotorannya najis kecil. Dengan cara bersihkan ayam, sapi, dengan cara itu. Kalau misalnya ada hadas besar, misalnya basah, kemudian situasi itu dilakukan dengan cara balik. Oke, untuk kelompok C silakan pertanyaannya apa? Kelompok C silakan. Berdiri naik, baca tegak. Apa yang kita lakukan ketika terkena kotoran cicak pada salat? Ya, apa yang dilakukan ketika kita terkena kotoran cicak pada saat kita sholat? Kalau misalnya kotoran cicak pada saat kita sujud kemudian terkena kotoran cicak, ada 2 hukum. Kalau misal kotoran cicak itu dia masuk dalam al-ma'fu anhu, hukum darurat. Tapi kalau kotoran cicaknya sudah kering, maka tidak masalah. Tapi kalau masih basah dan itu dapat mengeluarkan bau yang tidak sedap, maka kita harus beranjak dari sholat untuk berwudu balik, membersihkan, kemudian kita balik untuk melaksanakan sholat. Itu dilihat dulu, jangan sampai baunya sudah keluar. Kalau baunya sudah kering dan tidak berbau, maka tidak mengapa. Oke, demikian. Sekarang kelompok berapa? Kelompok D, silakan pertanyaannya. Apa hukum seorang laki-laki yang sudah balik dan sudah mimpi
memiliki basah ketika sholat dan tidak ada air. Ya, ini apa yang dilakukan ketika kita sudah dewasa, menstruasi atau dewasa, kita mau sholat sementara airnya tidak ada dengan kondisi tertentu, maka diperbolehkan untuk tayamum. Diperbolehkan untuk tayamum dengan menggunakan debu atau tanah yang kering. Itu hukumnya. Jadi air itu dilihat kalau memang tidak ada air sama sekali, atau misalnya kita mimpi basah kemudian kita dalam keadaan sakit dan tidak bisa kena air. Kalau kita kena air, kita sakitnya makin parah, maka diperbolehkan untuk tayamum. Seperti itu. Oke, jadi itulah hasil-hasil pertanyaan kalian. Semoga apa yang bisa ditanyakan tadi bisa terjawab semuanya. Oke, jadi refleksi dan kesimpulan dari materi kita hari ini adalah yang pertama adalah cara membersihkan hadas kecil dan hadas besar, kemudian pembagian macam-macam air, kemudian macam-macam apa? Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua, dan apa yang terpenting adalah insya Allah nanti kita lanjut pada materi-materi yang berikutnya tentang sholat Jumat. Kenapa tadi sholat Jumat? Kemarin alat-alat bersuci. Kemarin kan kita sudah bahas tentang alat-alat bersuci dan alhamdulillah semua sudah pahami. Untuk materi kita hari ini adalah bersuci dari apa? Najis dan hadas. Jadi sudah seperti yang tadi saya jelaskan bahwa cara membersihkan hadas ada tata cara tertentu, ya, dan itu diatur oleh agama kita. Kemudian macam-macam najis dan hadas, ya. Jadi materi yang nanti kita bahas pada hari ini kaitannya dengan kemarin, yaitu alat-alat bersuci. Jadi setiap materi ada kaitannya. Insya Allah pada pertemuan berikut kita akan masuk lagi dengan materi selanjutnya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang kita evaluasi. Jadi evaluasinya di sini ada soal-soal, ya. Nanti soal-soalnya kita jawab bersama. Ya. Coba kita perhatikan di sini. Di sini diminta pilihlah salah satu jawaban yang paling benar. Najis ada 3 macam, yaitu najis mughalladah, mutawassithah, dan najis mukhaffafah. Termasuk najis mukhaffafah di bawah ini adalah, siapa yang bisa jawab? A. Air kencing bayi yang belum makan apa-apa kecuali AC, air kencing yang sudah kering, air teh yang kemasukan lalat, air minum anjing. Apa itu mughalladah? Mukhaffafah itu najis apa? Mukhaffafah najis apa? Mukhaffafah najis apa? Berarti jawabannya? Jawabannya adalah air kencing bayi yang belum. Berarti jawabannya adalah mana yang jawab tadi? Siapa yang jawab paling banyak dapat bintang. Oke, sekarang saya kasih kesempatan kelompok B. Saya kasih kelompok mana ke A. Hadas besar, kelompok lain yang menjawab. Hadas besar adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang karena sebab tertentu. Tata cara bersuci bagi orang yang mempunyai hadas besar dan tersedia air yang suci adalah apa? Kelompok A dulu. Coba kelompok A. Hadas besar adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang karena sebab tertentu. Tata cara bersuci bagi orang yang mempunyai hadas besar dan tersedia air yang suci adalah apa? Mandi janabah. Jawabannya 100. Berikan aplaus. Kemudian, nah ini untuk kelompok B.
mutawassita atau a'niyah dan hukumnya adalah apa? Persamaan dalam mensucikan najis mutawassita, a'niyah dan hukumnya adalah apa? Yang pertama, A. Air yang dipercikan tidak disyaratkan mengalir. B. Warna, rasa dan bau najis dihilangkan terlebih dahulu. Kemudian langsung diusap memakai guide, disiram dengan air mengalir. Jawabannya apa? Ayo, buka. Persamaan dalam mensucikan najis mutawassita itu najis apa? Najis ringan. Mutawassita itu najis apa? Najis ringan. Coba. Ayo, kelompok berapa? Jawabannya apa? Siapa yang tahu? Jawabannya adalah air. Air yang dipercikan tidak disyaratkan mengalir, warna, rasa dan bau najis hilang terlebih dahulu. Jawabannya A. B. Jawabannya D. Persamaannya itu warna, rasa dan bau najis dihilangkan dulu. Jadi jawabannya adalah B. Jadi persamaan bukan perbedaan. Jadi perbedaannya, persamaannya itu inti dari najis tadi hilang dulu semua, bau, rasa, hilang dulu dari tubuh kita. Itu persamaannya, beda dengan perbedaan. Bisa dipahami? Ya, oke. Sudah, sekarang nah, sekian dan terima kasih. Oke, jadi sebelum kita akhiri pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dengan membaca kafar majelis. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Balik ke masing-masing ya. Tegak, balik. Jadi refleksinya sudah dijelaskan tadi. Kemudian sebelum kita akhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.